Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, berikut ini adalah video percobaan untuk modul 1 praktikum fisika dasar 1. Yuk simak videonya. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mampu menggunakan dan memahami alat-alat ukur dasar. Seperti tujuan dari praktikum ini, kita menggunakan alat seperti penggaris, meteran, dan stopwatch. Yang kedua yaitu mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang. Dari praktikum yang kita lakukan, dari data hasil pengukuran, kita akan mendapatkan nilai ketidakpastiannya. Jadi kita dapat menentukan ketidakpastian tunggal dan berulang. Yang ketiga, mampu menerapkan aturan angka penting dalam perhitungan hasil pengukuran. Tujuan dari praktikum ini mampu menerapkan angka penting. Cara menerapkan angka penting dalam praktikum ini yaitu pada saat kita mengolah data hasil percobaan yang kita lakukan. Pengertian dari alat ukur sendiri adalah perangkat untuk menentukan nilai dan besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisis. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Di antaranya A. Nilai skala terkecil atau NST. Setiap alat ukur terdapat suatu nilai skala yang tidak dapat lagi dibagi yang disebut NST. Ketelitiannya tergantung pada NST. Skala utama suatu alat ukur dengan NST biasanya 0,25 satuan. Hasil pengukuran harus dilaporkan beserta dengan ketidakpastiannya. Untuk mencari ketidakpastian adalah delta X sama dengan 0,5 NST. Lalu ada angka penting. Angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan taksiran. Operasi hitungnya dibagi menjadi pembulatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Laju adalah perubahan jarak per persatuan waktu. Cara mencari kelajuan rata-rata dari sebuah objek adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu objek dibagi dengan interval waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya, statistika. Pertama, terdapat rata-rata, yaitu jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya pengamatan. Biasanya dilambangkan dengan X. Median adalah suatu nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Diurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Terdapat data ganjil, yaitu mencari ME sama dengan X N plus 1 per 2. Data genap, ME X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Modus atau data atau angka yang paling sering muncul atau yang paling banyak angka pada data tunggal hanya dilihat data atau angka yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Untuk data kelompok terdapat rumus NO plus L plus D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. Pada percobaan mengukur ketebalan kertas, alat dan bahan yang digunakan adalah penggaris dan beberapa variasi kertas seperti 500 lembar HVS, satu buku Big Boss yang berisi 42 lembar, dan buku Sinar Dunia yang kecil yang berisi 58 lembar. Percobaan yang dilakukan, pertama merapatkan semua lembaran kertas, setelah itu menghitung dengan penggaris. Jika sudah mendapatkan hasil ketebalan dari seluruh lembaran kertasnya, dibagi dengan jumlah dari lembaran kertas itu sendiri. Setelah itu pakai aturan konsep angka penting yang sudah dibahas di modul, dan hasil dari data yang didapat ditulis di tabel percobaan. Hasil pengamatan adalah perhitungan dari ketebalan seluruh buku dan hasil perhitungan ketika sudah dibagi dengan jumlah lembaran kertasnya. Pada percobaan percepatan gravitasi ini, alat dan bahan yang dibutuhkan
hanya smartphone yang sudah terinstal aplikasi Paybox di dalamnya. Langkah percobaan yang dilakukan, pertama install terlebih dahulu aplikasi Paybox. Jika sudah, buka, lalu ada tampilan seperti ini, klik OK, dan setelah itu pilih Acceleration with G. Untuk memulai data, klik play di kanan atas. Jika sudah, klik stop pada bagian kanan atas juga, lalu geser ke kanan, pindah ke absolut, dan jika sudah mendapatkan nilai gravitasinya, screenshot atau catat, lalu ulangi data sebanyak 10 kali di tempat yang berbeda. Jika sudah, kalian bisa memilih atau klik icon sampah, lalu pilih clear data. Setelah mendapatkan data di 10 tempat yang berbeda, kalian bisa catat hasil percobaannya, data percobaannya di hasil tabel percobaan. Jika sudah mendapatkan 10 data di tempat yang berbeda, maka setelah itu mencari rata-rata dari data yang didapat, modus, dan median. Percobaan selanjutnya kita mengukur volume air dalam ember. Alat yang digunakan ada ember, stopwatch, dan penggaris. Langkah pertama kita mengukur diameter dari ember. Selanjutnya kita mengukur juga tinggi dari ember, atau bisa juga nanti mengukur ketinggian air di dalam ember. Setelah itu kita mulai dengan mengisi air ke dalam ember dan dihitung waktu untuk pertama kali air masuk ke ember sampai ember terisi penuh. Jangan lupa untuk mencatat semua data yang didapatkan seperti panjang dan tinggi ember dan juga waktu yang didapatkan untuk ember terisi penuh. Dari data hasil percobaan, jangan lupa untuk menghitung volume dan debit air dalam ember ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada langkah eksperimen untuk mengukur atau pengukuran sebuah kelajuan dengan percobaan lari, maka kawan-kawan sebelum melakukan percobaan, kawan-kawan harus mengikuti langkah eksperimen terlebih dahulu. Pada poin ke-1 yaitu kawan-kawan harus mengukur terlebih dahulu atau membuat lintasan jarak yang akan dilalui oleh kawan-kawan sekitar 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Kawan-kawan terlebih dahulu mengukurnya dengan alat bantuan alat ukur meteran. Setelah kawan-kawan melakukan langkah eksperimen yang ke-1, maka kawan-kawan juga harus melakukan eksperimen atau langkah eksperimen yang kedua, yaitu siapkan kamera smartphone menggunakan tripod. Jadi kawan-kawan bisa menggunakan tripod untuk merekam ataupun kawan-kawan bisa meminta bantuan terhadap teman kawan-kawan untuk merekam ketika kawan-kawan berlari. Nah, ketika kawan-kawan lari atau mencoba percobaan larinya, kawan-kawan harus memegang stopwatch untuk mengukur atau menghitung waktu kawan-kawan ketika berlari. Nah, stopwatch akan dihentikan ketika kawan-kawan ada di garis finish ataupun ada di garis yang dituju. Nah, setelah itu kawan-kawan langsung melakukan perhitungan menggunakan persamaan kelajuan. Nah, kawan-kawan melakukan percobaan kali ini berulang-ulang ya kawan-kawan. Ada 3 kali percobaan, yaitu dengan kisaran 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Nah, pada tabel percobaan ini, jadi ini merupakan tabel hasil percobaan kawan-kawan setelah melakukan percobaan. Nah, masukkan panjang jarak. Yang dimaksud panjang jarak itu yaitu jarak ketika kawan-kawan melakukan percobaan ataupun jarak lintasannya. Jika jaraknya 5 meter, maka masukkan 5 meter. Nah, kolom kedua yaitu ada waktu. Di sini yaitu menunjukkan hasil waktu kawan-kawan dari stopwatch. Jadi, ketika kawan-kawan berhenti di garis finish, maka
masukkan hasil dari si stopwatch tadi. Jadi masukkan ke dalam waktu, misalkan 6 detik per sekian, masukkan ke tabel waktu itu. Nah, pada kolom hasil perhitungan, jadi setelah kawan-kawan menghasilkan panjang dari jarak dan waktu yang dihasilkan, kawan-kawan masukkan terlebih dahulu ke dalam persamaan. Setelah kawan-kawan memasukkan ke dalam persamaan, nanti akan hasil dari perhitungan itu maka dimasukkan ke kolom tersebut. Nah, ini merupakan contoh percobaan lari dengan jarak 20 meter. Alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini yaitu mistar atau penggaris yang berukuran 30 cm dan benda balok. Benda balok yang dimisalkan yaitu dari kardus HP. Untuk mengukur lebar balok, didapatkan sisi di samping dari panjang balok kubus. Untuk mengukur tinggi balok, didapatkan dengan mengukur tebal atau sisi di belakang panjang dan lebar balok kubus. Untuk mengukur panjang dari balok, yaitu dengan mengukur sisi terpanjang balok. Untuk mengukur percobaan kedua, melakukan hal yang sama seperti pada percobaan pertama. Nah, percobaan terakhir ini dilakukan dengan 2 variasi ukuran balok, di mana pengukuran untuk setiap masing-masing baloknya itu dilakukan dengan 4 kali pengulangan. Nah, selanjutnya ada tugas pendahuluan. Yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang alat ukur. Nah, di sini kalian jelaskan tentang pengertian alat ukur dan juga hal-hal yang berkaitan dengan alat ukur. Yang kedua, sebutkan alat ukur yang kalian ketahui dan jelaskan. Nah, ini tuh kalian sebutkan apapun alat ukur yang kalian ketahui dan jelaskan. Yang ketiga, apakah pengertian dari angka penting dan bagaimana aturan angka penting itu. Ini pun kalian jawab dengan pengertian angka penting dan bagaimana aturan-aturan angka penting. Karena pada praktikum ini pada perhitungan datanya menggunakan aturan angka penting. Tugas pendahuluan selanjutnya ada sebuah soal di mana diketahui sebuah akuarium kosong berisi air berbentuk silinder dengan tinggi 5 cm dengan jari-jari 2 cm. Nah, akuarium ini tuh airnya itu berisi setengah dari silinder seperti pada gambar. Nah, kemudian kalian hitung berapakah volume air dalam akuarium tersebut. Nah, teman-teman, tugas pendahuluan ini sebagai syarat untuk teman-teman mengikuti praktikum modul 1 ini. Nah, pada tugas akhir yang ke-1 adalah analisis dan jelaskan semua data hasil dari setiap percobaan. Jadi kawan-kawan, tugas akhir ini dibahas di bagian pembahasan. Namun di dalam pembahasan tidak boleh ataupun tidak dipersarankan untuk memasukkan rumus ataupun persamaan. Nah, pada tugas akhir nomor 1 yaitu analisis dan jelaskan semua data hasil dari setiap percobaan. Jadi kawan-kawan kan melakukan percobaan. Nah, kawan-kawan analisis tuh kenapa bisa kayak gitu dan kenapa bisa terjadi kayak gitu. Terus jelaskan juga semua hasil datanya, misalkan hasil dari perhitungan sekian, mengapa bisa sekian, kawan-kawan jelaskan. Sekarang nomor 2 yaitu jelaskan alasannya mengapa percepatan gravitasi di setiap tempat berbeda. Nah, nanti kawan-kawan kan akan melakukan percobaan tentang percepatan gravitasi. Nah, nanti kawan-kawan jelaskan mengapa bisa berbeda. Kawan-kawan harus telaah juga ya, mengapa si datanya bisa berbeda, apa sih faktor-faktornya. Nah, nanti dimasukin ke dalam pembahasannya kawan-kawan. Nah, untuk tugas akhir nomor 3, mengapa terjadi ketidakpastian dalam pengukuran atau perhitungan.
Nah, sesuai dengan modul kita yaitu modul 1 tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kawan-kawan nanti jelaskan mengapa bisa terjadinya ya ketidakpastian gitu. Nanti kawan-kawan jelaskan di dalam pembahasan secara terstruktur ya kawan-kawan. Nah, untuk nomor 4, jelaskan fungsi dari angka penting untuk penulisan hasil perhitungan. Gunakan pengaplikasiannya dalam perhitungan. Nah, jadi kawan-kawan nanti akan ditugaskan untuk melakukan percobaan dan menghitung hasil percobaan. Namun di dalam perhitungan seperti itu, kawan-kawan harus menerapkan aturan angka penting ya kawan-kawan. Karena di dalam fisika tersendiri angka penting adalah hal dasar juga ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dapat mengerti mana yang angka penting, mana yang tidak. Jadi sebelum itu kawan-kawan juga kalau misalkan belum mengetahui, kawan-kawan harus memahaminya terlebih dahulu mengenai modul-modulnya ini ya kawan-kawan. Pokoknya semangat dan good luck. Cukup sekian penjelasan dari modul 1 yaitu dasar pengukuran dan nilai ketidakpastian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.